Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahril Ramadan, mahasiswa psikologi dari Universitas Persada Indonesia YAI. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sosialisasi penggunaan masker di masa pandemi COVID-19 dengan teori psikologi komunikasi massa oleh pemerintah Indonesia. Pembahasan kali ini itu termasuk ke dalam tugas utama dari psikologi komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, lalu terakhir ada kesimpulan. Masuk ke pendahuluan. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, semua kalangan tentu menjadi sangat khawatir. Dari setiap elemen masyarakat tidak terkecuali merasakan kepanikan yang luar biasa, baik itu dari sisi psikologis maupun dari sisi ekonomi. Semua kalangan merasa pandemi ini adalah sesuatu hal yang sangat menakutkan, karena memang dunia itu sudah lama tidak mengalami sesuatu hal yang luar biasa seperti ini. Masyarakat kita terkesan memang tidak siap dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini. Seluruh aspek seperti ekonomi dan psikologis menjadi dampak yang paling dirasa oleh hampir seluruh masyarakat, tak terkecuali tentunya masyarakat Indonesia. Kepanikan yang melanda juga karena disebabkan tidak adanya obat untuk menanggulangi virus COVID-19 ini. Penggunaan masker adalah salah satu cara yang dianggap efektif untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, bagaimana caranya agar seluruh masyarakat Indonesia ini mau menggunakan masker adalah dengan disosialisasikan bahwa menggunakan masker ini suatu hal yang sangat wajib. Maka dari itu pemerintah di sini perlu turun tangan agar seluruh masyarakat Indonesia mendapat sosialisasi kewajiban menggunakan masker. Dimulai dari apa itu komunikasi massa. Ada banyak sekali definisi mengenai komunikasi massa. Intinya dari komunikasi massa itu adalah suatu bentuk komunikasi dari seseorang yang mewakili atau lembaga kepada masyarakat luas yang tidak terbatas hanya ada pada satu tempat dan bisa menggunakan media massa seperti koran, televisi maupun media sosial lainnya. Banyak ragam dan titik tekan yang dikemukakan oleh para ahli. Dari sekian banyak definisi, tentu ada benang merah dan kesamaan dari definisi tersebut, dan bahkan definisi tersebut saling melengkapi. Kelemahan dari kondisi di masyarakat Indonesia adalah karena kondisi geografis kita ini sangat luas, dipisahkan oleh pulau-pulau yang beragam. Tentu ini ada suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah bagaimana caranya mensosialisasikan kewajiban menggunakan masker ini dengan sangat cepat dan tepat dan juga efektif bagi masyarakat. Maka diperlukan cara-cara tertentu. Salah satu caranya adalah dengan komunikasi massa ini. Ciri-ciri komunikasi massa tersebut antara lain komunikator itu harus bersifat melembaga. Dia tidak bisa hanya mengatasnamakan seseorang saja. Misalnya dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia lembaganya. Pemerintah Indonesia ini diwakili oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo. Kemudian ciri-ciri kedua itu komunikan bersifat anonim dan heterogen. Di sini contohnya itu adalah masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu ada 200 juta lebih penduduk yang ada saat ini. Dan semuanya tidak sama dalam berbahasa daerah dan lain sebagainya, kultur budaya yang berbeda, dari lapisan masyarakat yang berbeda. Tapi itu yang membuat komunikan ini masuk ke dalam ciri-ciri dari komunikasi massa tersebut. Dan yang ketiga adalah pesannya harus bersifat umum. Bersifat umum dalam hal ini adalah penggunaan dalam komunikasinya. Penggunaan dalam komunikasi si komunikator ini tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti oleh komunikan, karena ditakutkan akan terjadi miskonsepsi antara komunikator dengan komunikan. Yang keempat, komunikasinya ini berlangsung satu arah. Kenapa dikatakan satu arah? Karena komunikator ini berbicara lewat media, misalnya televisi. Dia hanya berbicara kepada satu kamera dan dari situ maka akan disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Yang kelima adalah menimbulkan keserempakan. Seperti contohnya ini penggunaan masker tadi. Penggunaan masker ini diharapkan seluruh masyarakat Indonesia mau
melaksanakan kewajibannya menggunakan masker ketika mereka berada di luar rumah. Yang keenam adalah mengandalkan peralatan teknis. Dalam hal ini contohnya adalah ketika menggunakan media televisi, maka harus disiapkan seluruh kamera, alat perekam, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah dikontrol oleh gatekeeper. Gatekeeper di sini bertugas untuk menyunting atau mengedit hal-hal apa yang bisa ditayangkan dan tidak bisa ditayangkan, hal-hal apa yang harus disampaikan atau sebaiknya jangan disampaikan ketika proses rekaman sedang berlangsung. Nah, kemudian tentang pandemi COVID-19 ini. Kenapa pandemi COVID-19 ini menyebabkan masyarakat itu panik? Karena dia bisa menular dengan cepat lewat droplet. Coronavirus ini menurut WHO atau World Health Organization adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru saja ditemukan di tahun 2019. Coronavirus ini suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapanya itu menyebabkan infeksi pada saluran nafas, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Virus ini ditemukan di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019 dan virus ini sekarang dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, kita masuk ke psikologi psikologi ini telah lama menelaah efek komunikasi pada perilaku penerima pesannya. Annual Review of Psychology hampir selalu menyajikan berbagai hasil penelitian tentang efek komunikasi massa sesuai dengan kerangka faktor-faktor personal dan situasional yang mempengaruhi perilaku manusia. Pendekatan pada efek komunikasi massa ini mempersoalkan pada pendekatan use and gratification. Pendekatan use and gratification mempersoalkan apa yang dilakukan orang pada media, yakni menggunakan media untuk pemuas kebutuhannya. Saat ini, masyarakat Indonesia merasakan pandemi COVID-19. Efek dari pandemi ini sangat berpengaruh kepada semua sektor, sehingga WHO ini menganjurkan penggunaan masker untuk mengurangi penularan virus COVID-19 dan hal ini terbukti secara ilmiah cukup efektif. Untuk itu, pemerintah menyerukan untuk menggunakan masker kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya bisa mengantisipasi virus COVID-19 ini. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah itu memanfaatkan teknologi komunikasi massa yang ada untuk memberikan himbauan kepada masyarakat luas agar menggunakan masker selama pandemi COVID-19. Saat ini hampir semua masyarakat Indonesia itu bisa mengakses televisi. Bagaimana caranya? Pemerintah itu salah satunya adalah mengeluarkan sebuah iklan masyarakat, di mana di situ ada Bapak Presiden Pak Jokowi yang menyerukan untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan terus mematuhi protokol kesehatan. Lalu tidak hanya itu, pemerintah juga sering memberikan iklan masyarakat seperti bagaimana cara memakai masker yang benar, bagaimana cara mencuci tangan yang baik, dan tips agar kita bisa selalu menjaga jarak. Psikologi komunikasi ini tentu akan sangat efektif bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mensosialisasikan kewajiban menggunakan masker kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berjumlah sangat banyak dan tersebar jauh di pulau-pulau yang ada di negeri ini. Efektivitas ini menjadi kunci agar sosialisasi ini bisa dengan cepat dan mudah tersampaikan, sehingga menjaga kesehatan bersama akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Kesimpulannya adalah psikologi komunikasi massa sangat berguna bagi sebuah lembaga atau pemerintah dalam mensosialisasikan berbagai macam hal. Dalam kasus kali ini adalah penggunaan masker wajib ketika berada di luar rumah di saat pandemi COVID-19. Masyarakat Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam kalangan dan tinggal dalam wilayah yang sangat luas, sehingga dalam mensosialisasikan kewajiban menggunakan masker diperlukan cara yang efektif. Menggunakan teori psikologi komunikasi massa dengan media televisi dirasa efektif dalam mensosialisasikan kewajiban menggunakan masker. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.